Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa yaumil naqdah. Amma ba'du, sahabat-sahabat sekalian, ada problem yang sampai hari ini memang masih menjadi perdebatan yang hangat. Apalagi momen-momennya itu datang. Salah satunya adalah mengucapkan selamat kepada hari besar atau untuk hari besar agama lain, misalnya selamat Natal dan selamat-selamat yang lain. Itu di sebagian kita itu masih menjadi problem, bahkan diperdebatkan sedemikian rupa, bahkan sempat menyulut konflik. Hal-hal semacam ini saya kira memang kita perlu dudukkan perkaranya. Di samping itu kita juga perlu untuk berpikiran dingin untuk merespon hal-hal yang semacam itu. Jadi ucapan selamat kepada hari raya agama lain, misalnya selamat Natal, saya kira sampai hari ini itu masih menjadi masalah yang ijtihadi. Artinya kalau masalah yang ijtihadi itu berarti di dalam teks kitab suci, apakah itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada yang secara tegas melarang atau mungkin memerintahkan. Sehingga akhirnya para ulama membuat formulasi-formulasi, kemudian memahami teks dengan background keilmuan dan kompetensi serta otoritas masing-masing untuk diterjemahkan sebagai bahasa bumi. Memang kita sangat menyadari ucapan selamat Natal misalnya itu ya ada ulama yang tidak memperbolehkan, misalnya seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim dan seterusnya. Tetapi juga ada ulama yang memperbolehkan. Semuanya memiliki argumentasi, semuanya memiliki dasar dan rujukan berdasarkan hasil pengambilan hukum maupun ijtihad masing-masing, dan itu harus kita hargai. Ucapan selamat Natal misalnya itu bagi ulama yang tidak memperbolehkan, berbagai alasan dikemukakan. Salah satunya adalah dianggap itu berarti menyetujui bahwa Isa adalah anak Tuhan misalnya, menyetujui tentang Trinitas, menyetujui atau mengkhawatirkan bahwa nanti akan ada akidah yang berubah gitu gara-gara ucapan itu. Dan itu wajar. Di Indonesia pun dulu terjadi. Ketika Majelis Ulama Indonesia masih di Buya Hamka ya, itu juga melarang tentang ucapan semacam itu. Tapi masing-masing pasti punya dasar dan punya konteks, intinya begitu. Dan ulama yang memperbolehkan juga punya dasar. Satu, tidak ada kekhawatiran bahwa dengan ucapan itu nanti akidah akan berubah. Tidak ada kekhawatiran dengan ucapan semacam itu sehingga orang akan berpindah agama dan seterusnya ya, akan merancukan keyakinan yang selama ini ada. Saya kira begitu, termasuk bahwa ucapan itu dianggap sebagai mujamalah. Mujamalah itu artinya adalah bahasa pesantrennya abang-abang lambe, atau bahasa kita orang Jawa abang-abang lambe, gue macem-maceman gitulah, kira-kira begitu. Atau ada yang menerjemahkan bahasa basi gitu ya, untuk menyapa sahabat-sahabat kita yang non muslim misalnya, untuk mengembangkan atau menumbuhkan sikap saling akrab dan seterusnya. Sehingga ketika tidak ada kekhawatiran itu ya tidak menjadi soal gitu. Jadi hubungan antar agama kita, misalnya yang muslim dengan non muslim, umat Kristiani misalnya, itu ya silahkan dibangun menjadi hubungan kemanusiaan yang penuh dengan keakraban. Al-Quran pun tidak melarang kan. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim ya. Jadi Gusti Allah juga tidak melarang kita berbuat baik, kita berbuat adil kepada orang-orang yang memang beda agama, dan mereka tidak mengusir kita, mereka tidak membunuh atau memerangi kita. Mereka juga sahabat-sahabat kita gitu. Intinya seperti itu, dibangun keakraban, tidak menjadi soal. Nabi pun ketika di Madinah juga berkomunikasi baik dengan orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan seterusnya. Dan itu cukup menjadi contoh ya, ketika kita memang membahas dalam bingkai diskusi semacam ini, boleh atau tidaknya tergantung tujuanmu apa. Jadi yang perlu dicatat adalah tujuannya apa, niatnya bagaimana. Karena memang ajaran Nabi innamal a'mal binniyat,
bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan itu tergantung pada niat yang ada di kita. Kalau tidak dikhawatirkan akidah berubah, kalau niatnya membangun keakraban, niatnya bermujamalah, membangun sinergi hubungan dengan yang lain, sinergi dalam arti keakraban itu tadi dengan umat agama lain, tidak menjadi soal dan kita mengikuti ulama yang memperbolehkan. Bahkan dalam catatan Pak Quraisy Shihab ya, ulama-ulama saat ini, ulama kontemporer, bahkan ulama-ulama Azhar itu juga sangat mewajarkan ucapan-ucapan semacam itu dalam konteks mujamalah itu tadi, dalam konteks membangun keakraban, abang-abang lambe, menyapa gitu ya, Syekh Ahmad Thayyib, kemudian Syekh Ali Jumu'ah, itu orang-orang yang memperbolehkan dan tidak menjadi soal. Di kalangan NU juga mengucapkan selamat Natal itu tidak menjadi soal, tapi catatannya satu, memang akidah kita tidak berubah, keyakinan kita tidak berubah dengan hanya mengucapkan yang semacam itu. Kemudian yang kedua, niat kita juga tertata. Kita itu niatnya seperti apa? Kalau niatnya baik, membangun keakraban, memperlihatkan toleransi, ya tidak menjadi soal untuk mengucapkan. Di dalam Al-Quran juga kan ada ya ucapan selamat untuk kelahiran Isa. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu juga diabadikan di dalam Al-Quran. Artinya selamat, ucapan selamat tidak menjadi soal. Seperti itu. Kemudian asal tidak dibarengi dengan atribut-atribut keagamaan yang seakan-akan kita itu membackup, mendukung, mensupport kegiatan mereka, itu hal lain. Tetapi kalau hanya ucapan tidak menjadi soal dan tidak menjadi masalah. Dan yang perlu dicatat yang lain adalah posisi kita seperti apa. Itu penting. Kalau Anda tidak memiliki teman yang beragama lain, tidak memiliki kolega yang beragama lain, tidak public figure, bupati tidak, rektor juga tidak, ya tidak perlu mengucapkan itu. Karena apa? Nggak berguna. Kita tidak usah latah kemudian dumeh di media sosial itu banyak ucapan-ucapan anggur-anggur kita ikut mengucapkan sementara kita tidak punya teman yang beragama lain, kita tidak punya kolega dan seterusnya, kan sia-sia, hanya latah saja kan. Dan orang Islam yang baik itu kalau mereka mampu meninggalkan hal-hal yang sia-sia itu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tapi kalau dengan public figure, bupati, ketua DPR misalnya, kemudian rektor, memang punya mahasiswa yang non-muslim, punya kolega yang non-muslim, punya umat yang non-muslim misalnya, ya diucapkan tidak menjadi soal. Toh niatnya baik, posisinya benar, kemudian tujuannya juga baik. Nah, hal semacam itu termasuk tidak merubah akidah dan keyakinan yang kita miliki. Nah, hal-hal semacam itu perlu dicatat. Kesimpulannya, untuk pengucapan Natal, niatnya apa, posisimu seperti apa, dikhawatirkan merubah akidah atau tidak. Kalau niatnya baik, posisinya tepat, dan tidak dikhawatirkan kita berubah akidah dan keyakinan, ya tidak menjadi soal. Ya, saya kira itu, dan saya menganut argumentasi ulama yang memperbolehkan dengan berbagai catatan itu tadi, dan mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian kita semua agar tidak berpolemik dalam tanda kutip, apalagi berkonflik di dalam merespon hal-hal yang semacam ini. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.